Eh, Selanjutnya itu dari gua dulu nih, gua mau ngobrol singkat tentang peraturan. Jadi jikalau kalian tahu, kita kan sudah mulai melakukan aktivitas pertama kita, yaitu ke sini, ke tempat ini, ke base baru menggunakan motor. Jadi peraturannya adalah sekarang kita sudah nggak bisa lagi naik mobil, kecuali kecuali terpaksa jikalau emang lagi nggak ada apa-apa, lagi butuh ojek atau apa, terus ada mobil ya pakai boleh. Tapi setelah itu langsung ganti ke motor, jangan digunakan mobil. Misalkan ya lu dari sini mau ke Prospek, lu pengen pakai mobil, nggak boleh. Full total semuanya pakai motor. Itu terima semua kah? Terima Jika nggak terima. terima, cabut. Terima, terima. Oke. Jadi selanjutnya itu dari penjelasan tentang pangkat di MC aja. Mungkin brother gue lebih paham. Itu Gio. Coba. Nah, Nah, coba jelasin dulu. nah, jadi ini gue jelasin dari bawah ke atas. Ini gue harap didengerin baik-baik karena ini karena nantinya akan eh, apa akan bergantung dengan rules, yaitu change of command atau rantai komando gitu. Jadi untuk hierarki atau struktur paling bawah ada yang namanya prospek. Jadi kalau untuk prospek sendiri itu dia apa ya, kayak semacam relasi lah. Jadi masih ya bisa aja, maksudnya gimana ya, kayak dia belum full member gitu. Lalu di atasnya prospek itu ada namanya patch member atau full member lah. Nah, di atasnya patch member iya, sebelumnya bentar. Jadi yang patch member itu ya intinya ya member yang udah ini ya, apa udah dapat, pokoknya udah dapat face, udah dapat atribut semua. Jadi udah member inti lah. Nah, di atasnya patch member itu ada namanya road captain. Nah, fungsinya road captain ini itu jadi kayak apa ya, mimpin konvoy gitu. Kayak tadi kan karena kebetulan belum ada road captain, yang mimpin kan si Jess kan. Nah, cuman seharusnya tuh nggak boleh tuh, harus ada ini, harus ada road captainnya. Jadi kayak presiden gitu, itu di belakangnya road captain. Nah, lalu di atasnya road captain itu ada secretary. Ya, fungsinya secretary atau sekretaris ya, kayak apa ya, ya fungsi sekretaris pada umumnya lah gitu. Lalu di atas secretary itu ada treasurer. Jadi fungsi treasurer itu ngatur keuangan, dana-dana yang kita keluarin buat jual beli, transaksi atau gimana, itu diatur sama treasurer. Nah, di atas treasurer itu ada sergeant at arms. Fungsinya sergeant at arms ini itu sangat penting. Kenapa? Karena tugasnya sergeant at arms itu ngawasin apa? Ngawasin member-member. Misalnya ada yang ngelanggar peraturan klub kah, atau misalnya kayak ada yang apa, kayak ada yang berkhianat gitu, itu tanggung jawabnya sergeant at arms. Nah, di atasnya sergeant at arms itu adalah vice president, ya itu wakil presiden klub. Terus yang paling atas presiden klub gitu. Nah, jadi di apa, untuk kayak high ranknya itu ya itu tadi ada presiden
vice president sama sergeant at arms. Nah, misalnya kayak ada yang ketahuan melanggar gitu, jadi nggak langsung dikasih tahu dulu ke ini, ke presiden atau vice president. Jadi melalui dulu sergeant at arms, lalu dari sergeant at arms baru ke presiden ataupun vice president. Karena kalau gitu ya mungkin misalnya yang jadi sergeant at arms, orang yang jadi sergeant at arms mungkin lebih baik hati ngasih hukumannya dibanding yang langsung tahu itu presiden gitu. Nah, jadi untuk struktur dan hierarkinya gitu. Jadi dari paling bawah tadi ada prospek, habis itu aja ada patch member. Di atas patch member ada road captain yang fungsinya mimpin konvoy. Jadi jadi road captain ini gak nentu ya. Jadi bisa aja berubah-berubah tergantung dari presiden maupun vice presiden gimana. Nah, di atas road captain tadi ada secretary, fungsinya ya seperti sekretaris pada umumnya. Lalu di atas secretary ada treasurer, itu dia yang ngatur dana, pokoknya ngatur keuangan klub. Terus di atas treasurer ada sergeant at arms, itu yang ngejaga kedisiplinan anggota klub. Jadi ya kayak supervisor lah. Lalu di atas sergeant at arms itu ada vice president atau wakil presiden klub, dan yang ada di puncak hierarki itu ada presiden klub. Jadi yang gue bisa jelasin gitu. Ada yang mau bertanya? Sepertinya ada. Iya, ini juga yang gua harapin dari anggota klubnya Jazz ini. Itu gua harap yang aktif ngomong bukan hanya 1-2 orang aja. Jadi misalnya kita ngobrol sama anggota lain, sama klub lain itu juga lebih inilah, maksudnya bukan kayak orang ini doang nih yang bisa ngomong nih, yang ini mah ade-adean gitu. Sama tolong ditaati rantai komando ya. Jadi hargai ranknya yang lebih tinggi dari kamu gitu. Jadi misalnya si Robert nih jadi sergeant at arms, itu bukan berarti dia juga nggak bisa salah. Bisa aja dia salah, cuman itu yang nanganinnya presiden gitu, presiden atau vice. Nah, udah, kalau dari gua sih gitu sih. Oke, jadi itu penjelasan dari Gio tentang struktur dari family kita. Jadi ya karena dia jelasinnya langsung, mungkin gue lihat dari muka-muka lu pada nih bisa gue serahin tentang strukturnya. Coba Gio, tadi yang ketiga apa? Yang ketiga dari atas. Ketiga dari atas kan sergeant at arms. Itu ngurus ini kan? Ya itu semacam kedisiplinan anggota klub. Ya udah, itu posisinya gua serahin ke lu ya. Diterima nggak? Boleh. Gue terima. Terus posisi yang ngatur duit. Apa namanya? Treasurer. Itu gua serahin ke Jack. Bisa diterima nggak, Jack? Bisa, siap. Terus ya, ini gue bilang untuk wakil gue belum bisa menentukan sekarang. Vice presidennya belum gue tentukan sekarang. Oke, jadi pemegang road captain itu kan random nih.
tergantung wakil sama leadnya. Jadi sekarang nggak usah. Yang keempat itu kan ini kan road captain kan, Enggak, sekretaris. sekretari. Bisa dijelaskan secara rinci apa itu sekretaris biar mereka agak ngerti Nah. dikit. Jadi kayak apa ya, misalkan kita ada bikin perjanjian gitu sama apa, sama kelompok lain. Nah, fungsinya sekretari ini itu salah satunya ya kayak apa namanya, eh, catat-catatin poin perjanjian, dan ya mereka semacam apa ya, bisa juga jadi penghubung kita sama kelompok lain juga. Jadi yang menghubungin kelompok lain tuh nggak langsung ini apa, nggak langsung presiden atau vice presiden gitu, bisa lewat sekretari gitu ya. Fungsi Seperti sekretaris itu. pada umumnya sih Oke, itu sekretaris bisa dua nggak sih? bebas. Setiap pangkat itu mau lebih dari satu orang juga nggak apa-apa, terserah Pak Presiden. Oke, karena sekretarisnya ini bisa lebih, gua percayakan ada dua orang, yaitu Robert dan Jordi. Karena ini dari penilaian gue, Robert kan dia gampang tuh ngetik-ngetik. Nah si Jordi ini dia lebih ke arah banyak apa ya, banyak kenalan lah dia nih. Jadi dia bisa friendly banget sama orang. Dan yang apa, anggota itu apa ya namanya? Patch member. Nah jadi patch member itu John. Karena di sini John bisa lo lihat kecil, kumisan, enggak cantik. Jadi begitu John, jangan sedih kamu John, patch member juga apa ya, kami juga menghargai gitu loh. Karena kamu kan juga ini apa, salah satu apa ya namanya, pendiri juga gitu loh. Nanti kayak patch member yang bisa apa, ngajak ngobrol teman-temannya dan lain-lain, yang bisa ngomong ini salah itu benar itu ke anggota lain tuh kamu John. Karena kamu kan di sini kan udah denger tentang tadi, paham kau John? Iya ya. John Cena tatarata begitu. Gue sih lebih suka Undertaker ya. Inci. Ya udah, jadi mungkin ada yang bisa bertanya lagi, ada yang mau bertanya nggak? Lebih baik menanya daripada sesat di jalan. Ja. Ya, mau nanya dong tempat pembuatan Apa? itu magazine ya. Nah oke. Kenapa tuh? Sebelah mana itu? Nih ya, gue tunjukin ya. Lo ingat nggak pas dari tol kita turun ke bawah? Iya. Tol yang mana? Tol Itu yang di sana, di sana. Sudah di atas. Iya. Ah, itu kan kita kan turun ke bawah tuh, ke desa ini kan, ke Anjelpain. Nah di kanannya itu ada pohon-pohon, nah dekat situ. Iya apa? Iya dekat pertama ini. Begitu. Nanti kalau mau terjun lapangan langsung mungkin, tapi ada yang mau tanya lagi nggak ini? Cek ada tikus berdiri. Coba dong. Kalau gue paling gue mau nambah beberapa Apa? aturan sih. Ini saran dari gue ya. Cuman sama presiden mau dipakai peraturannya juga, ya boleh. Kalau enggak gak apa-apa. Boleh kan? Disarankan aja dulu, untuk ngekonfirmasinya kan nanti gue pikirin. Bentar, stres coy. Nah, jadi yang pertama itu tadi yang gue bilang kan,
kita harus respect sesama anggota klub, entah dia pangkatnya lebih rendah atau bahkan yang pangkatnya lebih tinggi dari kita. Itu kita harus respect karena kita di sini itu kayak keluarga. Jadi ya kita harus respect sama kita. Terus yang kedua itu apa yang ada di klub itu tetap di klub, jadi jangan dibawa keluar. Entah kalian punya sahabat dekat, punya pacar, itu apa yang kita bicarain di klub itu tetap di klub, jangan sampai orang luar tahu. Nah, terus yang ketiga itu kan nanti kita punya face ya, face. Nah, itu nama kita Always That MC, face kita, logo kita, itu tolong dijaga baik-baik. Misalnya semisal ada yang menghina, ya itu tuh anggap aja kayak harga diri kalian lagi diinjak-injak. Terus yang terakhir, kalau bisa tolong prioritaskan klub di atas personal activity kalian. Jadi aktivitas personal kalian tolong sebelum melakukan itu tolong cek dulu klub ada apa gitu. Misal ada perang nih tapi kalian mau pacaran gitu, ya kalau bisa diinin dulu idenya, tolong klub dulu gitu. Kalau dari gue itu aja sih. Nah, intinya dari yang pertama sampai terakhir itu menghargai. Terus kalau untuk masalah luar jangan dibawa ke dalam, masalah dalam jangan dibawa keluar. Dan yang terakhir apa tadi yang terakhir? Prioritaskan Apa, yuk? klub itu. Nah, Cintayong memprioritaskan bukan Cintayong. Memprioritaskan itu ya, apa? prioritaskan amin memprioritaskan. Nah, dari tadi nggak ada yang bisa ngomong. Memprioritaskan family atau yang kita berdirikan sekarang daripada urusan luar. Yang ada kecuali udah oke. Jadi nggak ada kecuali. Teman minta backup langsung respon. Teman minta jemput, lu pada nggak sibuk langsung jemput. Oh iya, sama itu sih. Kalau bisa, kalau jalan atau kerja itu ajak temen lah. Jadi jangan jalan sendiri kalau bisa. Ya takutnya kan kalian di dar gitu sama anak lain kalau misalnya kalian cuma sendiri gitu. Begitu. Jadi ya kalau misalkan kita udah punya banyak masalah, maunya sih punya banyak ya. Keluarnya itu nanti ajak teman. Dan oh ya, ini tambahan nih. Ini udah gue bilang dari Harlands dulu.